Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini adalah laporan praktikum korosi pada paku Sevika Dwi Septina kelas 10 MIPA 3. Nah, sebelum memulai suatu penelitian, kita harus tahu tujuannya. Yang pertama, mengetahui proses perkaratan pada paku. Dua, mengetahui cara pencegahan korosi pada paku. Tiga, mengetahui faktor-faktor apa saja yang menyebabkan paku mengalami korosi. Nah, sebelumnya kita harus tahu apa sih korosi? Korosi adalah kerusakan atau degradasi logam akibat reaksi redoks antara suatu logam dengan berbagai zat di lingkungan yang menghasilkan senyawa-senyawa yang tidak dikehendaki. Dalam bahasa sehari-hari, korosi disebut perkaratan. Contoh korosi yang paling lazim adalah perkaratan besi. Pada peristiwa korosi, logam mengalami oksidasi, sedangkan oksigen atau udara mengalami reduksi. Karat logam umumnya adalah berupa oksida atau karbonat. Rumus kimia karat besi adalah Fe2O3NH20, suatu zat padat yang berwarna coklat merah. Untuk pertanyaan sementara adalah apa faktor-faktor penyebab terjadinya korosi? Hipotesis atau jawaban sementara adalah air dan oksigen. Sehabis ini, kita dapat menyaksikan atau melihat apa saja alat dan bahan yang digunakan dan juga langkah-langkah yang harus dilakukan saat melakukan praktikum pada paku. Oke guys, sebelum melakukan praktikum pada paku, kita memerlukan alat dan bahannya. Nah, yang pertama kita memerlukan 5 buah paku, 5 buah gelas kecil yang sudah diberi nomor di setiap gelasnya, garam, air, cuka, dan minyak. Nah, langkah-langkahnya pertama kita masukkan 5 paku ke masing-masing gelas. Nah, yang pertama dibiarkan kosong untuk sebagai kontrolnya. Yang kedua, masukkan air. Nah, yang ketiga kita buat larutan garam. Masukkan garam secukupnya. Nah, pada yang keempat kita masukkan cuka. Nah, sudah. Nah, yang terakhir kita kasih larutan minyak. Kita tunggu reaksinya sampai hari kelima ya. Ini adalah hari pertama. Ini hari kedua. Ini hari ketiga. Ini adalah hari keempat. Dan inilah hari terakhir, yaitu hari kelima. Dan inilah data hasil pengamatan selama 5 hari. Bisa dilihat. Di hari pertama tidak ada yang mengalami perkaratan sama sekali dari kontrol maupun larutan yang lainnya. Di hari kedua hanya larutan garam yang mengalami sedikit perkaratan. Di hari ketiga yang mengalami perkaratan yaitu air, larutan garam, dan larutan cuka. Tetapi ketiganya hanya sedikit mengalami perkaratan. Di hari keempat sedikit perkarat yaitu air. Larutan garam dan larutan cuka agak lumayan mengalami perkaratan. Di hari terakhir atau di hari kelima, kontrol sudah sedikit mengalami perkaratan. Larutan air, larutan garam, dan larutan cuka agak berkarat. Nah, di sini hanya larutan minyak yang tidak menyebabkan korosi sama sekali. Itu dikarenakan minyak memiliki tingkat kerapatan yang tinggi, sehingga minyak mampu melindungi besi dari oksigen dan udara yang merupakan faktor dari penyebab korosi, sehingga korosi tidak terjadi. Untuk kesimpulannya yaitu pertama, korosi adalah reaksi pada logam menjadi ion pada permukaan logam yang terkontak langsung pada penyebab korosi seperti oksigen, lingkungan berair, serta faktor kepada pelarut.
Dan yang kedua yaitu agar tidak terjadinya korosi pada besi, jangan sampai besi terkontaminasi dengan air atau larutan yang dapat menyebabkan oksidasi sehingga besi dapat berkarat. Sehingga kita dapat menghindarkan besi dari air, maka besi tidak dapat bereaksi dengan oksigen yang dapat membuatnya berkarat. Terima kasih yang sudah menonton. Mohon maaf bila ada kesalahan-kesalahan dalam penyebutan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.